Ibu-ibu, isi waktu sebentar dalam mode Bu ya. Isi waktu sebentar. Bu, beko nih Bu. Sa Ibu Ben. Beko Bu Ben nyurek-nyurek deh. Galanya tongkang gitu aja deh Jawa kecilnya wabin lagi. Ibu. Alah, lebih dari 10 liter udah pengen nanti. Ini isi sebentar dulu. Dah pada pemilik dah sebentar ya azan asar. Silakan ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu biasakan setiap hari Jumatku ibu-ibu itu mendapatkan tambahan ilmu. Benar nih. Jadi semakin cerdas wak dalam beragama. Tahu bahwa ibadahku tanpa ilmu buta. Ilmu tanpa amal sia-sia. Jadi perlu juga dua-duanya, ilmu dan amal. Allah ingin beramal tapi tanpa ilmu buta. Jadi bamalurang bamalawak tidak tahu wak caro-caronya. Padahal ada kaidahnya yang mengaturnya, ada fikihnya yang mengaturnya. Jadi kini ibu kita membahas tentang firman Allah di dalam surat Az-Zariyat. Surat Az-Zariyat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 10 di ayat sebalik. Qutilal kharrasun. Qutilal kharrasun. Apa tuh ya ibu-ibu? Terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta. Terkutuklah ibu. Itu Allah namanya cek tenang. Terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta. Nah, kini di dalam versi Islamnya yang berdusta itu seperti apa? Itu harus tahu. Kok dalam versi Islamnya ya, dalam Al-Quran. Allazina hum fi ghamratin sahun. Allazina hum fi ghamratin sahun. Yaitu orang-orang yang terbenam dalam kebodohan dan kelalaian. Jadi itu yang banyak berdusta tuh Bu. Orang yang terbenam di dalam kebodohan dan kelalaian. Maksudnya apa risiko Bu? Nyo ndak tahu, ndak mau tahu sih. Tidak ingin tahu, tidak belajar. Yang sholat, apa guna sholat, baca cara sholat, untuk sia manfaatnya sholat tuh indah inginnya mengetahui itu. Nyo menganggap itu semacam rutinitas biasa, turunan dari ranggeknya dulu. Nampak ranggeknya sholat, lagi-lagi you harus sholat, kawak kini mudo baru. Membaca Al-Quran, Al-Quran tuh dianggapnya seperti buku biasa, karena nyo ndak ada ilmu. Padahal Al-Quran itu berkali-kali Allah menyampaikan di dalam Al-Quran itu bahwa Al-Quran itu turun dari aku ke Allah. Al-Quran itu mulia. Al-Quran itu menceritakan sadonyo, ancaman, larangan. Terus apa untuk orang-orang yang beriman, janji-janji Allah. Tapi dianggap itu seperti buku saja. Tak aja menumpuk-numpuk. Ataupun kalau nyobaco, sekedar nyobaco gitu saja. Ndak ada nyo ingin mempelajari do. Nyo bisanya membaca apa ta lidah wa bu lama itu aja dulu bu baju lain. Ndak bisa do. Itu nang kece Allah. Qutilal kharrasun. Terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta. Orang yang seperti apa? Alladzina hum fi ghamratin sahun. Yaitu orang-orang yang terbenam dalam kebodohan dan kelalaian. Nyo bodoh bertahan jadi bodohnya Bu. Ndak ingin nyo cadi, ndak ingin nyo baraja. Bana Islam kok sebenarnya. Aduh ndak timbul pertanyaan itu di diri kita Bu. Ampun rasa orang Islam kebanyakan ndak ada timbul di nyo tuh. Karena Islam kok lah warisannya dari nenek moyangnya sejak dulu. Agama yang diterimanya begitu saja. Ndak nyo kenali baanan Islam. Apa agama Islam? Di KTP atau sekedar ditanya orang, apa agama Islam? Tapi apa nan Islam tidak ingin yang mencari. Malah yang mencari apa itu Islam siapa? Siapa yang mencari itu? Banyak orang-orang kafir yang mencari itu.
Orang-orang yang cerdas, orang-orang Arab, orang-orang Barat yang cerdas-cerdas tuh profesor-profesor nyo mencari tahu apa itu Islam. Sementara orang Islam sendiri masa bodoh. Tidak dipedulikannya. Nyo tenggelam di dalam kebodohannya, tenggelam di dalam kelalaiannya. Nyo yang nyo tahu hidupnya jago lalu nyo bakureh. Harus nyo bakureh. Kok indak bakureh kok ndak bakureh kok indak makan. Indak bakureh kok indak sekolah anak. Indak bakureh kok indak tabuek tempat tinggal. Indak bakureh indak tabali baju. Indak batuka corak. Itu nanyo tahu. Azan orang nyo anggap azan tuh seperti suara-suara biasa saja. Ndak tahu nyo apa yang itu azan. Abeku baru tebulala cik matunya. Di saat nyo lah sakratul maut baru di situ nyo sadar. Bila ada guna sadar waktu itu bu? Ada guna sadar ndak waktu sakratul maut tuh? Ndak ada. Di situ baru timbul penyesalan. Tapi ndak ada gunanya lagi. Nampak orang kini pai mengaji-ngaji, pai beraja-beraja, mengaji ke beraja-beraja, mengaji ke mengaji-ngaji lagi. Baca Yasin sama Yasin ni mana-mana saduanya. Awak lain mengaji Yasin, lo mengaji di rumah taruh. Tiap hari ya mengaji. Tapi apa itu nak mengaji itu? Itu nak mengaji itu loh membaca. Yang mengaji itu bu mendalami, mentadaburi, mencari ilmu di dalam tu. Apa kecil Allah di dalam Al-Quran itu yang harus mencari. Jadi ibu, kalau assalamualaikum misalnya awak lah belajar ba'a cara berwuduk, ba'a cara solat, kalah belajar warna bu, dah jauh-jauh mungkin yang baru belum. Nah, tapi cara berwuduk lah ditunjukan cara berwuduk, dicuci dulu tangan, diseling-selingi jari. Membasuh tangan tu jadi ikon je. Diambil tangan dia telapak tangan sampai ke siku. Itu bahkan tetap ada nama ngerajar modelku. Itu namanya itu bu, terbenam di dalam kebodohan dan kelalaian, dan ingin memperbaiki. Jadi belajar wak hal-hal dasar itu bu, hal dasar wak apa? Berwuduk, sholat, baca Quran. Kan itu jangan. Itu yang harus pelajarinya bu. Tidak perlu wak belajar hadis itu segala macam indah. Cukup wak tahu jawab pun ada disampaikan Allah apa bananan Al-Quran tu. Lah. Terus kenali diri awak, sia diri wakku sebenarnya. Calik taruh tagak ibu dikacu. Lah, abah kira-kira cocok melakukan itu nanti. Tagak dikacu awak, calik mengecek awak diri awak tadi. Nila. Dulu dia calik kau dikacu ikut apa? Tagak tulang-tulang kau baru. Alun bau-bauan kau itu, nado nak putih rambut ikal-ikal mayang, badan rancak. Kinilah hadolah lah kendor-kendor. Lah kendor-kendor maksud aku berutui lah sakit, aku lah sakit. Ajak diri tadi mengecek. Apa gunanya diajak mengecek? Ikuku casing kau yang di luar. Yang diri sebenarnya apa? Apa namanya tu? Jiwa atau ruh. Itu nah sebenarnya. Iku casing. Casing wak berupa-rupa macam. Dan casing tu nanti akan dibungkui orang jokan kapan? Dibenamkan ke dalam tanah. Hancurnya kembalinya ke tanah. Itu nang casing tadi. Jadi jangan bangga-bangga bana awak di body awak lebo. Jangan bangga awak di paras awak. Ku casingnya. Sama aja HP awak ku. Casing awak tu bisa ganti kalau nak ni oleh kan? Ganti lah bosan awak. Badan awak ni bisa ganti bu? Tidak bisa. Baterimu saja. Kalau lah keriput ya keriput lah diterima keriput tu. Tahu dah ibu? Keriput sama uban tadi itu teguran dari malaikat yang memperingat awak. Ingatlah lai. Kau kendaraan lah ketibo menjapui kau Kau nantaralah awak bah namanya tu. Oh, kok bajalan wak kama bajalan kan happy apa sesadonya gitu ndak ada beban wak cek lah itu. Kalau kini aku ndak bisa lah bu wak pikir lai. Oh Wendy misalnya awak muda baru bu awak lelun keriput lah bu. Tidak bisa mumbang jatuh. Kalau jatuh. Jadi acok-acok lah ibu bakacu. Baca mindiri kecil. Di kecian tu apa nalah dia membuat assalamualaikum. Renungkan diri wak tadi. Apa nalah kau kerajaan assalamualaikum.
Dia selama kau lalai, kau tak kenal je Tuhan engkau jauh dari Al-Quran, engkau mengecek kalamat engkau peturuan hawa nafsu engkau manjakan ruh engkau. Kok lalok kecil hati, lalok. Kok bangih kecil hati, bangih. Kok mangka, mangka. Kalau suntuak, peturuan suntuak. Kalau nak pai raun, raun. Beturuan kecil hati sadonya. Kalau maleh, maleh. Dia maleh gini mah. Tidak kesembiang tajuk ini dah mengantuk dia mah. Tidak bisa kalau itu orang yang memanjakan hawa nafsunya, yang memanjakan ruhnya tadi, itu bakal orang celaka. Jadi gini dilawan hawa nafsu tu, mengantuk ibu malam tu dingin hari abailo salimboy gitu ah. Astagfirullahalazim. Besok tahu-tahu dan lata jago dalam kuburan dah. Campaan salimboy itu sekali. Saya hari jam 3, alhamdulillah. Engkau lagi ada kesempatan ya Allah untuk bersujud kepada Engkau. Karena jam-jam itu ibu-ibu, Allah turun ke langit dunia, Allah menunggu hamba-hambanya. Si hamba dia nak meminta kalian kau. Sia nak memohon ampun, sia nak memohon pertolongan. Sia dan nagia. Fa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kalau ada yang bertanya ke engkau Muhammad di Maden kecil Allah, sungguh aku dekat, lebih dekat daripada orang leher. Itu nalu bisa awak pahami benar le bu. Nak bu? Jujur salah? Jujur awak kan? Kalau bisa awak memaknai Allah dekat, lebih dekat daripada orang leher tu dah. Kenapa? Buktinya apa? Buktinya awak masih suntuk, awak masih panik, awak masih pusing mencari jalan keluar dari persoalan awak, dari masalah awak. Awak masih terbawa arus, kok sadia sabana sadia, kok sakit hati sabana sakit hati. Itu karena apa? Karena awak tak tahu Allah dan lebih dekat dengan leher. Itu nana mampu oleh dobo. Tapi bukan berarti awak tidak mampu. Awak belajar tadi. Di saat ibu kejenuhan, di saat ibu stres, di saat ibu panik, karena langsung ya Allah kecil engkau melalui utusan engkau dakik kalian ya Allah. Tolong dan ya Allah, engkau maha mendengar. Wa asirru qaulakum awijharu bih innahu alimun bizatis sudur. Sungguh engkau mendengar, tahu isi hati dan kesadunya ya Allah. Engkau tahu isi hati dan ya Allah. Tolong bantu dan ya Allah dan kesulitan kini ya Allah. Tolong lapangkan hati dan ringankan beban di hati dan kau ya Allah ringankan. Bayu beban hatiku mah bu. Sagalo bare, sado kalau di hatiku lah bare. Ndak bu? Aduh beban pikiran wak di hatiku bare ke sadonya maleh. Di saat itu tiba bu, amba mengalami seperti itu pula. Sama waknya bu. Tapi di saat itu tiba capek kuasa ibu, memang tidak gampang. Amba nak mengecen mudah doang. Tidak gampang, tapi harus diusahakan. Kenapa? Kalau wak paturuian kecil hati wak, awak yang rugi. Karena hawa nafsu tadi membawa ke kehancuran, membawa ke kebinasaan, jatuh ke jurang. Mulai zaman kini bu, makin lama hidup makin sulit nak. Dolar saya lah tu, lah mengerikan sadonya kini hidup semakin payah. Padi sabalik dimancit. Itu ujian kini dewa barik. Nah di saat ujian barik seperti itu, di saat itu wak latih bu kesadaran diri, wak sadarkan toh hidup dan ya Allah lah dalam genggaman engkau. Lah engkau atur sadora sakit dan ya Allah. Lah engkau atur perjalanan hidup dan ya Allah. Nah, kini wajib berdoa minta rezeki nak bu. Ya Allah limpahlah rezeki ke anak-anak dan ya Allah. Kan coba minta itu, limpahkanlah rezeki. Tapi tahu enggak bu, apa rezeki yang sebenarnya? Tahu enggak bu? Apa rezeki dari Allah yang sebenarnya? Nah, rezeki yang sebenarnya adalah solat. Aku baru tahu baru. Rupanya rezeki sebenarnya solat. Kenapa solat? Karena solat itulah yang paling utama di antara manusia. Solat itu yang menghubungkan seorang hamba dengan Robnya, jembatan antara hamba dengan Robnya. Kalau bisa wak mengerjakan solat itu, berarti waknya lagi rezeki di Allah untuk bisa solat. Andai kandaknya aja warasaki solat ya Allah, apa jadinya hidup awak? Solat tadi. Kalau selama kau solat wak bolong-bolong, tahu-tahu kini lah bisa menjaga 5 waktu.
Dan bahkan kini Allah bisa menjaga tepat waktu. Itu rezeki yang luar biasa. Bahkan yang tadinya wak tidak kenal sholat duha, sholat tahajud, sholat sunat-sunat lainnya, tidak kenal, kinilah bisa wak mengerajuan. Itu rezeki, Bu. Jadi jangan melulu kita mencari rezeki itu pitih, bareh, ameh, indah. Itu rezeki dunia tuh, Bu. Oh, bapiti ibu sagopok kini banyaknya piti ibu. Ameh ibu banyak bakarentengan ameh ibu. Lah ibu bawa? Tidak. Lah memberi manfaat untuk akhirat ibu? Tidak. Kecuali ibu pergunakan di jalan Allah. Umpama si Mai banyak pitinya, banyak piti si Mai. Kawan-kawan banyak dari bapiti. Tiap Jumatnya bersedekah. Untuk ibu 50.000 surang. Itu baru jalan manfaatnya. Iya enggak? Dan ikut contoh. Kalau contoh nggak ada, biar dia ada kita dah. 5.000 rugi wak CS nya kan? Itulah jaleh kesure untuk si Mai tabungannya, sedekahnya setiap hari Jumatnya berikan. Itulah jaleh untuk si Mai. Tapi piti yang terletak segepok tadi untuk si Mai itu belum tahu kemana larinya. Entah untuk anak, entah ke membeli rumah, entah ada orang bekoiko, entah ada itu. Tahu. Jadi yang kau untuk awak kau, Bu, yang awak makan, yang awak pakai, yang awak sedekahkan, itu kan untuk awak. Pitih, ameh, ibu lantaan, ibu simpan, itu tidak kan untuk ibu. Tidak banyak orang meninggal, Bu, hanya meninggal. Pitihnya banyak simpanan, laba serak-serak pitih semua dulu. 2 juta, 3 juta, berserak-serak. Lele beruntung nasi mayat tadi. Tidak. Jadi dirubah cara berpikir lah ya Bu ya, rubah cara berpikir. Jangan cameh ibu nak punya tabungan. Jangan cameh ibu nak terletak piti, nak tunggu piti, nak terletak ameh. Jangan cameh itu. Tapi alangkah baiknya kalau ibu ada rezeki, ada kelebihan rezeki. Misalnya mai orang mengaleh lah, tiap hari mai dapat rezeki kan, berupa piti. Itu di dalam rezeki mai itu ada rezeki orang. Ya, imai keluarkan. Tapi mengeluarkan tuh langsung kecen ke Allah, ya Allah. Alhamdulillah atas rezeki yang kau berikan, itu adalah rezeki sianu yang kau titipkan ke hamba. Agian kau orang tu kasih ke dia. Sebelum agian tu tanya ke Allah, kasih ke dia agian ya Allah, karena mau nak tahu kasih ke dia. Awak nak tahu dulu, kadang nampak orang colok-coloknya rencak-rencak kan, tapi belum tahu doh, entah di dalam memaki kan. Jadi serahkan ke Allah. Ada kisah zaman Rasulullah. Iya boleh. Alhamdulillah kita ini. Kalau dapat menolongkan yang diawak dulu. Iya. Kemudian ada yatim piatu ayah meninggal, itu mengkhususkan video. Mas 1 orang Bu, bagus enggak? Anak yatim kok masih sekolah. Masuk SD gini nak Bu? Masuk SD. Masih saudara. Dari umur 3 tahun lah. Lanjutkan itu. Itu yang memperjuangkan itu. Perjuangkan itu. Jadi sepertinya insya Allah janji Allah basbo ke diri si Mai kan, makin dikembangkan rezeki dia Allah, makin dibuka Mai dia itulah Bu nampak. Itu kan Mai dia kesehatan, sudah itu Mai dia hidayah. Disuruh apa yang kau mengaji ke situ aja. Nyagih lo waktu dia Allah sekali. Disempatkan hari Jumat. Itu hadiah untuk si Mai. Jadi tetap, cuman kalau kawan-kawan kok sesekali ada aja hadiah-hadiah ke kawan, misalnya traktir. Ya model ibu kan, ibu kalau ada rezeki, katanya kawan-kawan kok, ibu kok kawan-kawan kok kalau ada kelebihan rezeki, pengen minum oleh bu, ke Solo, Kama, mentraktir mentraktir kawan itu pahalanya luar biasa. Kalau menurut awak sepele, kabar anda. Tapi menurut Allah itu luar biasa mentraktir. Karena apa? Orang yang ditraktir tadi bahagia kan? Memberikan bahagia ke dalam hati orang tadi itu besar pahalanya. Doakan wahai mereka. Ibu selalu Bu minta HP lah dan ya Allah bisa mentraktir kawan-kawan balik. Oke Bu. Jadi balik awak kasih ko balik. Jangan sampai awak tenggelam di dalam kebodohan dan kelalaian. Jangan dipaturuan lalai wak tadi Bu. Dia panik, dia mengantuk, dia damam salayang, dia sakit kepala dia banyak selasan. Jangan itu dipaturuan. Ya, tetap semangat ibu menggali ilmu. Dari mana Bu menggali ilmu? Bu baca Al-Quran. Baca Al-Quran, ibu baca artinya. Apa kan satu persatu. Baca ayat, baca artinya. Baca saya baca arti. Oh, iku kecil engkau ya Allah. Iku ancamannya. Iku janji engkau. Jadi pada hati tadi Bu.
Di saat ibu gamang, ibu galau, ibu cari Al-Quran baca itu. Aku mengalami seperti ibu-ibu juga samoknya bu. Di saat panik, di saat barek, beban ku rasanya mulai gitu. Ayo ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mak sejak di sini punya mempek ya Bu. Alhamdulillah. Ya kan? Nggak dia game. Atu kok cik le bu cik le. Dalam surah At-Tur, aku sebagai pedomannya di bu Kullum ri'im bima kasabarahin. Setiap orang terikat dengan apa yang ia kerjakan. Dia kalau elok karena jawab bu, nyoikean dia Allah kepada Nuh. Akibatnya apa? Kama payuannya jago dia Allah. Dia perbuatan Nuh tadi. Kalau buruk karena jawab bu, nyokabean dia Allah kepada Nuh tadi. Akibatnya apa? Keburukan dan banyak waktu.